disebutkan di situ agar kita ini sadar dan apa yang kita dengarkan, apa yang kita ketahui manfaat, benar-benar manfaat untuk kita, baik itu dari ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, perkataan para ulama. Pertama, kita ini harus selalu menghadiri majelis zikir. Harus selalu menghadiri majelis zikir. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, majelis zikir di sini yang paling penting, yang paling utama adalah majelis ilmu. Bukan hanya sekedar majelis bacaan-bacaan. Baik itu bentuknya sholawat atau yang lain sebagainya. Iya, hadir majelis-majelis seperti itu, tapi yang paling utama yang kita wajibkan kepada diri kita adalah majelis ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang wajib. Ketika kita hadir, kita itu butuh benar-benar mendengarkan, fokus, konsentrasi, menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu kita untuk dapat mendengarkan apa yang disampaikan. Masalah dunia, masalah pribadi atau apapun. Karena kalau kita hadir, tidak fokus, tidak konsentrasi, wujudnya kita di majelis itu seperti nggak ada. Itu kalau bahasa Arabnya itu wujudu ka'adamihi. Keberadaan dia di majelis itu seperti tidak adanya. Walaupun 1000 tahun, nggak akan mempengaruhi apapun dalam kehidupannya. Tidak merubah apapun yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena ketika hadir dia tidak fokus, tidak konsentrasi. Dari usia 1 tahun hadir misalnya ini, sampai 70 tahun. Tapi hadirnya pelangap-longo, ngelihat bangunan, ngelihat yang hadir, ngelihat yang datang, sibuk dengan tangan, sibuk dengan pensil, sibuk dengan jam, atau sibuk dengan cincin, atau sibuk dengan HP dan sebagainya. 70 tahun nggak akan berarti apapun, nggak akan merubah apapun dari dalam dirinya. Memunculkan semangat atau rasa takut nggak akan. Kenapa? Dia tidak fokus, tidak konsentrasi dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga, memikirkan apa yang disampaikan itu untuk dapat menyempurnakan fahamnya kita dalam apa yang disampaikan. Ini kalau kita mendengar ini, sudah fokus, sudah konsentrasi, itu renungkan, pikirkan. Jadi bukan hanya didengarkan begitu saja, tapi ketika kita pulang, ketika kita kembali, kita pikirkan, kita renungkan. Direnungi, dipikirkan. Lah di situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari apa yang disampaikan untuk kita tanyakan, atau pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita dalam apa yang disampaikan. Kamu di mana? Kamu bagaimana? Kapan? Ada pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Ini loh, disampaikan tentang ini. Gimana kamu? Di mana kamu? Bagaimana kamu? Ayo, akan muncul seperti itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, tapi kalau kita hanya mendengarkan, pulang, nggak dipikirkan, nggak direnungkan apa yang disampaikan, ya sudah, kurang berarti. Walaupun dia tadi fokus dan konsentrasi, kurang berarti. Tapi ketika dia pulang, dia pikirkan untuk dirinya, atau akhirnya muncul sesuatu yang belum ia pahami,
dari apa yang dia pikirkan. Nah, di situ akan dia bertanya, kemudian semakin akan kalau sudah kita lakukan ini, nah, di situ akan muncul rencana untuk kita melakukan sesuatu yang belum kita lakukan, untuk lebih memantapkan apa yang sudah kita lakukan, meningkatkan semangat, tumbuh rasa takut dan menguatkannya. Kalau apa? Sudah dilakukan itu. Nah, itu adabnya. Itu yang harus kita miliki. Baru benar-benar bermanfaat apa yang kita dengarkan, apa yang kita miliki. Ya. Sehingga benar-benar merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih sempurna.